Ya, dialog Lunch Talk kali ini spesial pemirsa karena kita akan membahas siap-siap esok vaksinasi. Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM resmi mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19. Dengan demikian artinya vaksin Sinovac ini telah mendapatkan izin untuk digunakan vaksinasi. Sementara pemerintah memastikan bahwa vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara nasional besok Rabu 13 Januari 2021. Nah, untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui telekonferensi pakar medis Satgas COVID-19 ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, serta sudah juga bergabung bersama kami Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Saya sapa dulu kedua narasumber saya, Prof. Ari dan juga Pak Emil Dardak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, apa kabar Bapak-Bapak? Baik, selamat siang. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya. Saya mungkin ke Pak Emil dulu karena waktunya mungkin tidak banyak. Pak Emil, kita sudah tahu bahwa izin penggunaan sudah dikeluarkan oleh BPOM, artinya vaksinasi sudah bisa digunakan dan esok rencananya Presiden Jokowi akan menerima vaksin pertama. Bagaimana kesiapan dengan Jawa Timur sendiri? Kapan vaksin akan dilakukan di Jawa Timur? Menurut jadwal, 1 hari setelah pelaksanaan di tingkat pusat atau nasional, ya jadi tanggal 14 rencananya akan dilakukan vaksinasi perdana di Jawa Timur. Oke, artinya tanggal 14 Januari setelah besok ini akan mulai juga didistribusikan di Jawa Timur, begitu ya Pak Emil? Baik, begitu kesepakatan kita dengan Kementerian Kesehatan. Baik, lalu bagaimana sampai sejauh ini kesiapan infrastruktur, kemudian nanti bagaimana program dan juga sistem yang akan dilakukan di Jawa Timur sendiri? Ya, jadi sejauh ini 2.404 vaksinator sudah terlatih dan siap. Dan sebenarnya dari periode 4 Januari kemarin sampai ke 10 Maret mendatang direncanakan ada tambahan 2.904 vaksinator, 2.504 vaksinator dari 968 puskesmas dan 4.350 vaksinator dari 435 rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan ini akan dilatih. Jadi sampai 10 Maret ini akan ketambahan lagi sekitar 1.000 lebih saya ulangi akan bertambahan 7.254 vaksinator. Dan kita juga sudah mengusulkan ke Kementerian Kesehatan usulan-usulan untuk tambahan, tapi saat ini dari 1.768 lemari es yang tersebar di seluruh Jawa Timur, 1.308 dalam kondisi yang baik dan siap beroperasi. Ada juga 8 cool room yang tersebar 3 di provinsi dan 5 di beberapa kabupaten kota seperti Surabaya, Jember, Banyuwangi, serta Lumajang dan Probolinggo. Jadi ini kesiapan infrastrukturnya dan memang sudah ada juga komitmen dari Kementerian Kesehatan untuk merespon permohonan yang masuk dari setiap kabupaten kota terhadap usulan-usulan tambahan alat yang dibutuhkan. Seperti tadi vaksin carrier atau kemudian cool box ini juga sudah diajukan oleh masing-masing daerah kepada atau kita sebutnya usulan sarana cold chain dari masing-masing kabupaten kota yang sudah kita update terus sampai tanggal 5 Januari kemarin. Oke. Terkait dengan distribusi dari vaksin ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, apakah sampai saat ini ada kendala berarti yang dihadapi di lapangan? Karena kan memang vaksin ini juga sangat diperhatikan begitu, terutama untuk penyimpanannya yang tadi Pak Emil sempat sebutkan untuk cooling box dan beberapa equipment lainnya. Ya, pada tanggal 4 Januari kemarin dengan pengawalan yang sangat ketat telah diantar ke cool room yang ada di Dinas Provinsi, yang sebenarnya Dinas Provinsi ini bahkan bisa menampung maksimum 800.000 kapasitinya. Tiba 77.000 pada tanggal 4 karena tadinya kita mengantisipasi 300.000 dosis yang akan menjadi first shipment. Ternyata 77.000 itu dalam kondisi baik dan sudah ada instruksi mengenai alokasi awal yang akan vaksinasi 3 daerah dulu, yaitu Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Ini kemudian akan didispatch ke masing-masing fasilitas kesehatan karena proximity-nya, kedekatannya dengan Dinas Kesehatan Provinsi cukup terjangkau, sehingga tadi Ibu Gubernur juga sudah melakukan rakor dengan secara daring karena beliau masih isolasi mandiri dengan 3 kepala daerah dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik untuk persiapan vaksinasi tersebut.
Pak Emil, 3 daerah ini Surabaya, Sidoarjo, dan juga Gresik, kenapa ini dipilih sebagai 3 daerah yang akan difokuskan? Lalu nanti sistemnya seperti apa? Misalnya untuk pemberian vaksin pertama kepada nakes, sejumlah tenaga kesehatan ini seperti apa? Karena apakah nanti akan dipusatkan di sebuah balai kesehatan atau di rumah sakit tertentu atau seperti apa nanti? Kalau untuk vaksinasi ini decentralized ya ke depannya, karena tadi kita lihat di 968 rumah sakit semuanya sudah mengirimkan, tapi gradually ini selalu melalui 73 angkatan ini akan di training sampai mencapai 7.254 tambahan vaksinator on top dari 2.404 yang kita sudah punya. Jadi decentralized. Cuma untuk tahap awal, artinya beberapa hari ke depan, memang ini akan pada simpul-simpulnya dulu. Artinya tenaga kesehatannya ini ada data dari Kementerian Kesehatan sudah diverifikasi berdasarkan sistem informasi SDM Kesehatan atau SISDMK. Ada sasaran total agregat hampir 200.000 tenaga kesehatan di seluruh Jawa Timur yang menjadi sasaran. Nah, dalam hal ini ada surat SK Dirjen P2P tertanggal 8 Januari yang sudah memberikan alokasi tahap 1 untuk masing-masing kabupaten kota, dan kita mengharapkan pengiriman akan datang pada bulan Februari termin kedua tambahan 122.120 dosis vaksin. Oke, Pak Emil, kita tahu mungkin Ibu Khofifah saat ini masih menjalani isolasi mandiri atau sudah bekerja kembali atau seperti apa keadaannya? Karena sudah di Pemprov kan artinya mungkin kepala daerah menjadi orang yang pertama juga mungkin yang akan divaksin. Rencananya seperti apa? Lalu apa langkah persuasif dari Pemprov sendiri untuk mengajak masyarakat untuk tidak takut divaksin? Pertama-tama terkait Ibu Gubernur, kondisinya sehat. Dari hari pertama pun beliau tetap bekerja secara daring. Sekarang segala hal bisa kita lakukan secara daring juga. Jadi koordinasi-koordinasi ini berlaku berjalan dengan lancar. Dan kalau kaitan dengan vaksinasi, tentunya yang lebih kompeten menjelaskan adalah tim medis dalam hal ini dari Dinkes maupun juga tim kuratif, yaitu yang dipimpin oleh Dr. Joni selaku Direktur Rumah Sakit Sutomo. Tapi yang kami paham memang Ibu Gubernur mungkin akan ada pertimbangan karena masih isolasi dan juga mungkin baru terpapar dengan COVID-19, mungkin itu akan menjadi konsideran apakah beliau akan diikutkan atau tidak di dalam angkatan pertama ini. Tetapi lebih dari 10 nama tokoh yang diharapkan bisa menjadi teladan untuk memberikan keyakinan kepada publik bahwa kita pun percaya kepada vaksin ini akan divaksin juga pada tanggal 14 nanti. Kami paham nama kami termasuk salah satu yang ada di dalamnya. Dan kalau persuasi ke masyarakat, ini memang tahap pertama adalah nakes. Sudah ada statement dari ID, sudah ada statement dari pengurus perawat, ya, sehingga tentunya dari community para profesional ini sudah bersuara mengenai keyakinan mereka terhadap vaksin. Jadi kita optimis bahwa secara keseluruhan akan ada kepercayaan. Dan kita yakin bahwa BPOM sudah melakukan langkah-langkah yang prudent, yang prosedural untuk menerbitkan emergency use authorization. Baik, Pak Emil, terima kasih untuk waktunya bersama kami dalam Lunch Talk. Kami mendoakan semoga Pak Emil dan juga Ibu Khofifah sehat-sehat selalu dan juga siap untuk menerima vaksin sehingga terhindar dari COVID-19. Terima kasih untuk waktunya bersama kami. Ya, kita beralih ke Prof. Ari. Prof, sebelum saya bertanya soal pertanyaan signifikan soal infrastruktur misalnya di sejumlah daerah, karena ini berhubungan dan juga dengan Satgas COVID-19, supaya masyarakat tahu soal ini, apa poin utama sebenarnya dari sebuah vaksin di dalam sebuah proses uji klinis yang mesti diketahui oleh masyarakat? Ya, pertama-tama perlu saya sampaikan kepada masyarakat semua bahwa alhamdulillah akhirnya ya dengan suatu proses yang panjang, Badan POM juga melibatkan para ahli di situ, khususnya dari ITAGI ya, melakukan suatu assessment penilaian dan akhirnya diputuskan dan juga berdasarkan hasil laporan awal dari penelitian uji klinik di Bandung, itu akhirnya
mengeluarkan ya yang kita bilang tadi emergency use authorization. Jadi oleh karena itu dengan adanya izin emergensi untuk beredarnya vaksin ini, maka secara sah vaksin ini sudah bisa, dalam hal ini tentu kita bicara soal vaksin Sinovac. Karena yang baru keluar ini adalah vaksin Sinovac, maka boleh sampaikan bahwa vaksin Sinovac ini sudah bisa dipergunakan untuk disuntikan kepada masyarakat Indonesia. Itu hal yang mesti disampaikan kepada masyarakat semua. Bahwa itu memang Badan POM sebagai suatu otorisasi untuk mengeluarkan izin edar, ya baik itu untuk obat, makanan, vaksin, dan yang lain-lain, dan sudah menyampaikan itu, dan ini kita sebagai masyarakat secara umum tentu harus melihat bahwa ini memang sudah dikeluarkan tadi izin emergensinya dari Badan POM. Nah, kalau kita bicara soal vaksin, ini memang kan sebenarnya suatu harapan buat masyarakat. Artinya, kalau kita bicara soal terjadinya suatu infeksi, maka bagaimana kita bisa mencegah infeksi tersebut? Ya, tentu secara umum kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya kan, tahan tubuh bisa dengan makanan yang bergizi, istirahat cukup, ya, tidak stres misalnya. Dan ketika kita bicara soal infeksi tertentu, maka yang juga penting ya selain artinya selain tadi kita meningkatkan daya tahan tubuh, maka kita juga tadi secara khusus maka kita membutuhkan yang namanya vaksin. Karena vaksin ini akan meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap infeksi tertentu. Jadi dalam hal ini kita bicara soal COVID-19. Jadi berarti vaksin ini ya artinya sudah ada di tengah kita, dan vaksin ini memang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terhadap penyakit COVID-19 ini. Jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi tapi di satu sisi vaksin ini adalah salah satu upaya kita, memang upaya utama karena ini spesifik, tapi jelas untuk hal-hal yang lain maka tetap kita harus menjaga kesehatan kita tadi ya. Jadi tetap konsekuen untuk melaksanakan 3M itu. Itu Mbak kira-kira dari saya. Baik, nanti kita akan lanjutkan dialog bersama Prof. Ari, tapi kami terpaksa jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami.